Jelas ya. Baik, pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait kenaikan pangkat periode April. Sesuai dengan jadwal, kita akan mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk ini kami dulu, Pak Denny, apakah saya sudah jadi co-host? Sudah, Pak. Sudah, baik. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kami mohon maaf, ini agak mendadak ya. Tapi ini merupakan jalan keluar mungkin untuk terkait permasalahan kenaikan pangkat calon guru. Nah, jadi kemarin setelah melakukan beberapa kali konsultasi ke BKPSMD dan juga sudah langsung kontak dengan BKN Regional 7 Palembang, kita mendapatkan solusi. Jadi untuk periode kenaikan pangkat Bapak dan Ibu yang reguler, yang memang belum diangkat dalam jabatan profesional ya, sesuai dengan daftar kemarin itu ada 141 kalau tidak salah, dari database yang kami kirimkan. Jadi pada kesimpulannya dari pertemuan kemarin, BKPSMD juga dari BKN Regional 7 dan dari Dinas Pendidikan, kami kemarin mendapatkan kesimpulan bahwa untuk periode kenaikan pangkat kali ini, kenaikan pangkat pertama ya, untuk Bapak dan Ibu angkatan khususnya 2019, itu diperbolehkan mengajukan kenaikan pangkat secara reguler, dengan kenaikan pangkat tanpa diangkat terlebih dahulu dalam jabatan profesional. Tapi kesempatan ini cuma diberikan kenaikan pangkat pertama, artinya kesempatannya cuma untuk kenaikan pangkat ke 3B. Ya, kalau dari D3A ke 3B, kalaupun ada tendik yang lain, seperti kemarin kalau nggak salah ada sekitar 3 orang dari luar angkatan 2019, maka itu juga nanti ini kenaikan pangkatnya dibantu untuk satu kali kenaikan pangkat. Nah, dengan asumsi seperti ini, Bapak Ibu, nanti akan ada pernyataan dari Bupati Bangka Tengah selaku PPK bahwa dalam waktu periode kenaikan pangkat berikutnya, Bapak dan Ibu harus sudah diangkat dalam jabatan fungsional ahli pertama. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah lulus PPG, saya rasa tidak masalah, karena memang rata-rata yang angkatan Bapak dan Ibu yang sudah ikut, ada, kalau data kami ada sekitar 20-an ya, 20-an itu sudah konfirmasi kelulusan, artinya kami punya PR untuk 2019 itu sekitar 130-an lagi, atau 120-an lagi, karena memang totalnya 160 ya, yang angkatan 2019. Dan ini kami sampaikan bahwa Bapak dan Ibu yang pretest berikutnya harus berjuang lebih berat lagi, lebih besar lagi untuk dapat lolos, karena memang waktunya cuma tinggal satu kali kenaikan pangkat. Nah, pada intinya pada pagi hari ini kami akan sosialisasikan terkait percepatan ya, percepatan pemberkasan. Jadi kami sampaikan terlebih dahulu, kemarin kami sudah mengirimkan surat pembatalan terkait pengembalian dokumen terkait usulan kenaikan pangkat Bapak dan Ibu. Apakah sudah menyimak dan menerima informasinya? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah, Pak. Saya cek dulu nih, Pak Romianda, sudah baca Pak? Bagaimana Pak? Saya cek dulu nih, saya mau ngecek. Siapa tahu nanti beda persepsi. Sudah baca ya Pak? Sudah. Sudah. Oke, sudah memahami ya? Siap, insya Allah. Ya, kalau Pak Romi sih sudah lulus ya, aman kalau untuk PPG-nya. Jadi untuk kenaikan pangkat periode April ini kami butuh kerjasama Bapak Ibu, karena waktu kita tinggal, waktu kami sebenarnya tinggal hari Senin untuk mengumpulkan dokumen ini. Jadi hari ini kami langsung saja ke pokok permasalahan untuk Bapak dan Ibu segera melengkapi dokumen usulan kenaikan pangkat. Nah, untuk materi, saya share aja ya. Materi Bapak dan Ibu saya sudah masukkan ke Drive, dengan juga beberapa, ini saya masukkan ke chat saja. Nanti Bapak dan Ibu juga di filenya bisa di-download di situ, biar bisa sama-sama Bapak dan Ibu melihat apa saja yang perlu kita lengkapi.
Oke, screen saya terbaca ya? Baca, Pak. Terlihat ya? Ya, Pak. Baik. Baik, langsung. Jadi untuk percepatan pemberkasan usulan kenaikan pangkat reguler calon guru pendidik ini, kami diminta BKPSMD cuma mempersiapkannya 1 hari, Bapak Ibu, di hari Senin. Jadi kami langsung saja, dokumen yang dibutuhkan ini, dan mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu sudah mengumpulkan, tapi kami minta untuk dikumpulkan kembali. Hal ini karena pada saat pengembalian dokumen di BKPSMD kemarin, kita tidak melakukan sortir kembali, artinya tidak mengecek kembali usulan Bapak dan Ibu apakah sudah sesuai dengan usulan ini apa tidak. Kemudian dokumennya apakah sudah sesuai apa tidak. Nah, jadi kami sampaikan ulang, seluruh dokumen, baik yang sudah Bapak dan Ibu kumpulkan, itu jadi arsip di dinas, nanti akan kami kembalikan, tapi kami minta Bapak dan Ibu untuk mengumpulkan kembali. Jadi yang perlu dikumpulkan sebagai berikut, ada hard copy ini fotokopian ya, jadi tidak perlu dilegalisir, fotokopian saja, dan dokumen ini adalah scan dokumen Bapak dan Ibu. Udah mungkin sudah paham ya, karena sudah mengumpulkan kemarin. Saya kira Bapak dan Ibu juga sudah punya arsip, jadi tidak mulai dari nol. Yang perlu dikumpulkan yang pertama itu SK CPNS. SK CPNS itu nanti dalam bentuk fotokopi. Nah, untuk dokumennya itu Bapak dan Ibu langsung edit nama filenya. Langsung diedit nama filenya. Kalau biasanya Bapak Ibu di scan cam scan itu kan munculnya cam scan dan titik-titik angka gitu ya. Langsung edit saja. Nama filenya diganti dengan, kalau yang SKCPNS itu disingkat dengan SKCP, kemudian strip bawah ya, kemudian NIP Bapak dan Ibu langsung diketikkan. Misalnya 1987, punya saya misalnya 1987, 1029, 2010 dan seterusnya. Nah, kemudian di file kedua SKPNS, Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan juga fotokopi, dan dokumennya itu SKPN, disingkat ya, SKPN, di strip, NIP Bapak dan Ibu strip. Jadi setiap SK belakangnya NIP, bukan nama ya, bukan nama Pak Romianda atau nama saya, tapi langsung NIP ya. Jadi SKPN strip NIP. Nah, untuk SK ini, kalau Bapak dan Ibu scan-nya mohon tidak terpotong. Tidak terpotong artinya bingkainya tidak terpotong. Kalau dia bingkainya bagus, rapi, tidak miring, intinya tidak ada yang terpotong ya, termasuk bingkai. Kalau Bapak dan Ibu terbiasa menggunakan scanan printer di sekolah, saya sarankan tidak digunakan. Kenapa? Karena printer di sekolah itu rata-rata ukurannya A4. Sedangkan dokumen-dokumen kita kebanyakan A4 atau legal. Jadi biasanya kalau di-scan menggunakan printer, sudah bisa dipastikan terpotong. Usahakan mesin scan, kalaupun tidak bisa mesin scan, yang terakhir handphone lah ya, menggunakan cam scan, tetapi usahakan cam scan-nya dengan kapasitas yang bagus. Maksudnya tangkapan layarnya yang bagus. Jadi kalau misalnya HP-nya kurang bagus, fotonya minjemlah HP teman, pas siapa gitu yang HP-nya bagus untuk merekam. Kemudian nomor 3, SK kenaikan pangkat terakhir. Ini kalau ada ya, kalau angkatan 2019 belum ada, jadi nomor 3 tidak perlu. Tapi kalau angkatan di luar 2019, yang lain silahkan dilampirkan. Disingkat dengan SKKP strip NIP. Jadi ada 2 dokumen ya, fotokopi dokumen dan e-dokumen. Kemudian SK perintah tugas. Nah, ini 2019 juga tidak ada, karena rata-rata belum ada yang mutasi ya. Fotokopi, kemudian pindah SKP. Kalau ada yang sudah mutasi kayak angkatan sebelum 2019 atau di atasnya ya 2019 itu ada. Kemudian nomor 5 SKP 2021. Nah, untuk SKP ini saya juga sudah masukkan ke folder yang sudah saya bagikan ke linknya barusan ke Bapak dan Ibu. Mohon untuk digunakan format yang itu. Nanti saya contohkan cara memperbaiki data ya. Jadi nilainya itu template, tidak perlu dikotak-atik. Bapak dan Ibu cukup merubah nanti data diri dan data atasan. SKP 2021 ini diketik juga di fotokopi saja, tidak perlu asli fotokopi, tapi scan-nya ini semua scan ini harus asli ya Bapak Ibu ya. Kalau SKP itu nanti karena sudah ada tanda tangan Pak Kadin, mohon di print menggunakan
printer berwarna, sehingga tanda tangan Pak Kadin yang berwarna biru itu muncul. Jadi usahakan itu, dan nanti kalau dikumpulkan kami cukup fotokopi. Kalau untuk di-scan dokumennya itu harus tintanya yang Pak Kadin tadi terlihat berwarna biru, dan kalau bisa seluruh penandatangan juga menggunakan tinta berwarna biru. Jadi biar terlihat itu dokumen asli. Dan dokumennya diberi nama atau di-rename dengan nama SKP 2 untuk 2021 ya, SKP 2 tahun, artinya 2 tahun sebelumnya, kemudian di underscore, kemudian NIP. Nah, sama. Nah, untuk nomor 6, SKP 2022, itu disusulkan nanti. Kami lagi mencocokkan bentuknya, karena SKP ini berubah yang 2022. Jadi 2022 tidak perlu dibuat dulu Bapak Ibu ya, nanti kita akan buatkan. Fotokopi kalau ada nanti ke depan, dan SKP 1 tahun. Nah, nomor 7 itu Karpek. Karpek itu kartu pegawai. Ada juga KPE. Nah, kalau dia KPE-nya warna kuning itu tidak digunakan, yang digunakan itu Karpek, kartu pegawai yang ada nomornya P biasanya ya, atau Q, atau angka dulu lah, biasanya huruf dulu baru angka. Itu fotokopi, kemudian dokumennya KPE di underscore NIP. Dan dibentuk PDF juga. Nomor 8, itu ada surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Kami akan bagikan filenya, biar cepat ya Bapak Ibu ya. Filenya sudah saya masukkan juga di folder. Nanti Bapak dan Ibu tinggal merubah data diri, kemudian di print. Print itu print berwarna ya. Sekali lagi print berwarna agar tanda tangan Bapak Kadin TTE-nya, tanda tangan elektroniknya itu terbaca asli. Kemudian baru di-scan. Nah, yang dikumpul ke kami juga tanda tangan yang print out yang asli ya. Nah, dokumennya diberi nama Super HD, strip NIP, ini Bapak Ibu. Kemudian nomor 9, surat pernyataan tidak sedang dalam proses usul mutasi. Sama, filenya juga sudah kami kirimkan ke dalam folder Bapak dan Ibu. Ada tadi alamat folder yang sudah bagikan. Nanti tinggal di-download, kemudian isi ganti data diri, dan di-print asli, kemudian diberi nama SPT DKMU, strip NIP, kemudian PDF. Nah, nomor 10 itu ijazah terakhir ya, S1, kalau dia S1, rata-rata S1 ya, kalau yang 2019 tidak ada yang diambil dari S2 kemarin. Kalaupun ada S2-nya nanti itu yang sudah ada S2-nya itu nanti penggunaannya tidak dinaikkan pangkat ini, tetapi nanti dinaikkan pangkat berikutnya. Kemudian catatan, untuk sertifikat PEGP itu tidak dikumpulkan, karena nanti kami akan kumpulkan kolektif ke BKPSMB, karena sertifikat PEGP ini harus kami lampirkan dengan surat pernyataan pelaksanaan pembelajaran dari Kepala Dinas, dan ini tugas kami, jadi tidak perlu dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu. Kami juga sudah punya kopiannya di kantor. Nah, untuk yang punya sertifikat pendidik, atau sudah lulus dan punya SKL, itu tidak perlu dilampirkan Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan karena nanti takut ada yang kecolongan. Karena ini kenaikan pangkat reguler, jadi pilihannya seperti ini bagi Bapak Ibu yang sudah lulus PPG tahun 2022. Kami arahkan naik pangkat dulu ya. Kami arahkan naik pangkat dulu di April 2023. Sambil naik pangkat, silahkan nanti dilengkapi surat yang kami sampaikan terlebih dahulu kemarin tentang usulan kenaikan jabatan, pengangkatan dalam jabatan guru. Nah, jadi nanti kenaikan pangkat April, kami targetkan Bapak dan Ibu akan dilantik sekitar bulan Juni. Harapan kami seperti itu, bisa dilantik bulan Juni untuk nanti diangkat dalam jabatan profesional guru. Kenapa seperti itu? Karena kalau kami angkat Bapak dan Ibu dulu dalam jabatan profesional guru saat ini, atau dalam waktu dekat, maka SK kenaikan pangkatnya batal. Karena Bapak dan Ibu akan diangkat dalam pangkat golongan 3A, sedangkan Bapak dan Ibu di bulan berikutnya itu sudah menjadi 3B. Jadi untuk yang kenaikan pangkat periode April ini kita urus dulu, selesai, nanti sudah dapat SK di bulan April, maka di bulan Juni, target kami Juni ya, sebelum tahun ajaran baru, Bapak dan Ibu akan diangkat dalam jabatan ahli pertama dengan pangkat golongannya 3B. Kalau dia sudah naik nanti ya, 3B. Itu Bapak Ibu untuk kodifikasi. Jadi 2 file yang akan dikumpulkan, hard copy
itu tabel yang di sebelah tadi, kemudian e-dokumen tabel sebelahnya. Nah, filenya juga sudah saya kirimkan tadi ke dalam grup ya, di dalam folder, tinggal di download. Tapi tidak saya kirimkan grup takut penuh gitu. Oke, kemudian untuk pengumpulan dokumen. Nah, ini agak ngebut ya, mohon maaf karena ini juga sudah perintah dari BKPSMD dan kesepakatan kami. Karena hari Rabu tanggal 11 itu portal penguploadan dokumen itu ditutup oleh BKN Regional 7. Jadi waktu kita cuma ada di Dindik itu hari Senin. Dan kami janji sama BKD itu jam 7 pagi, 7.30 pagi, Selasa, tanggal 10 Januari, kami sudah store semua dokumen Bapak dan Ibu. Jadi kami mohon kerjasamanya, dokumen dan e-dokumen ini disampaikan ke bidang GTK atau kurang GTK paling lambat Senin tanggal 9 Januari. Pukul 13.00. Nah, kami mohon maaf kalau memang hari pertamanya nanti terganggu, karena suratnya juga akan kami sampaikan ke kepala sekolah agar nanti kepala sekolah dapat mengatur ya. Hari pertama masuk Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu tidak akan sempat ngantor, kalaupun ngantor sebentar dengan urusan perlengkapan administrasi ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu ternyata berhalangan tetap dan menitipkan ke orang lain juga diperbolehkan, tapi dengan syarat sudah lengkap dan tidak sudah lengkap dan tersusun. Jangan sampai nanti berantakan. Karena waktu kami di Dindik tidak lagi bisa mensortir seperti yang kemarin-kemarin kita sortir dan kita sampaikan, Bapak ini kurangnya ini, Bapak Ibu ini kurangnya dokumen ini. Nah, ini tidak ada waktu lagi. Jadi mohon maaf, mohon bantuannya juga untuk sama-sama. Dan saya yakin tidak sulit karena cuma ada sekitar 7 file ya. Ya paling sekitar 7 file lah. 7 file yang Bapak dan Ibu fokuskan. Itu tidak berat lah dibanding Bapak dan Ibu guru yang lain. Nah, dokumen hard copy ini berupa fotokopian. Jadi tidak perlu dilegalisir Bapak Ibu. Jadi jangan jadi alasan misalnya Pak, kepala sekolahnya belum ketemu, belum dilegalisir. Jadi nggak ada. Jadi memang tidak dilegalisir. Kemudian kedua disusun sesuai urutan. Jadi urutannya itu ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama SKC PNS, saya pikir bisa lah ya. Kemudian SKP, Karpet, dan seterusnya. Jadi disusun berurutan. Jangan minta kami yang susun lagi karena waktu kita terbatas. Jadi mohon disusun berurutan sesuai dengan dokumen yang kita minta. Kemudian dimasukkan ke dalam map hijau, satu rangkap. Jadi dibuat satu rangkap saja dalam satu map hijau dan diberi keterangan nama dan asal sekolah. Itu. Dan untuk e-dokumennya Bapak dan Ibu, yang perlu diperhatikan pertama, dokumen harus asli. Jadi kalau SK CPNS dan PNS-nya mohon maaf ada di bank, kemudian jadi alasan Pak tidak bisa diambil, nah, Bapak dan Ibu harus scan di sana di banknya. Jadi tolong disesuaikan bahwa asli tanpa terpotong, sudah saya sampaikan tadi, kemudian di-scan dalam bentuk PDF. Kemudian dua, ukuran setiap e-dokumen. Jadi e-dokumen itu tidak digabung ya Bapak Ibu ya. Jadi SKCP sendiri, SKPNS sendiri, SKP 2021 sendiri, dan seterusnya sendiri-sendiri ya. Nah, untuk setiap dokumen itu maksimal 750 KB. Ingat-ingat ya, 750 KB. Dan kami tidak punya waktu untuk kompres. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ternyata misalnya besok ketika diverifikasi hari Senin di atas 750 KB, maka kami minta Bapak dan Ibu memperbaiki di situ, di dinas. Jadi mohon kerjasamanya agar e-dokumen ini tetap maksimal 750 KB per satu dokumen. Bukan semua ya, satu. Misalnya SKCPNS 1, SKPNS 1. Paling yang banyak itu ada di SKP. Yang paling banyak itu kilobitnya di SKP. Setiap e-dokumen diberi label sesuai dengan keterangan. Jadi setiap e-dokumen itu diberi nama seperti ini ya, SKCPNS, TRIP, NIP, dan seterusnya. Contoh ya, kemudian setelah itu semua dokumen, e-dokumen tadi digabung jadi satu folder, dan foldernya diberi nama unit kerja. Contoh nama saya misalnya Esdra Strip SD Negeri 1 Koba.
Nomor 5, dokumen tersebut disimpan di dalam flash disk, jadi kami tidak akan minta dikirimkan ke email, dan dibawa saat pengumpulan dokumen di hari Senin. Jadi sekalian dibawa. Kami akan kopikan di kantor, karena kalau kita kirim di email, kami tidak sempat lagi melakukan pendolotan, penggabungan, dan pensortiran. Itu Bapak dan Ibu untuk pemberitahuan di awal, kemudian di dalam folder juga sudah saya masukkan tadi, Bapak dan Ibu bisa buka. Ini ada surat pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ya. Mungkin sudah baca tadi. Nah, di sini Bapak Ibu ada nomor, kebaca nggak ini Bapak Ibu? Baca ya? Bu Wiwi kebaca nggak Bu? Belum, Pak. Nampil nggak? Belum, Masih- Pak. Kalau di laptop belum. Belum, ya, Pak. oh, berarti. Nggak nampil, Pak. Baik. Yang tampil sekarang apa? Kosong ya? PDF, Pak. Masih yang tadi, Pak, dokumen dan e-dokumen. Bentar, saya buka lagi ya. Oke. Sebentar. Oke, kalau begini sudah terbaca? Sudah, Pak. Sudah terbaca ya, baik. Di sini Bapak Ibu ada surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ya. Nah, di bawah sini ada nomor 800-4143.XX, ada XX-nya di sini ya. Dindik Dindik 2022. Nah, untuk nomor XX ini Bapak dan Ibu ganti dengan nomor urut Bapak dan Ibu di surat kami. Ada ya Bapak Ibu ya? Bisa lihat kan ya di surat kami kemarin? Ada nomor urut di sebelahnya. Ini saya contohkan. Saya coba buka ya. Nomor urutnya seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu buka surat, ini kan ada lampiran daftar yang kemarin yang tidak dapat diproses ya. Ini kan ada nomor surat nih, nomor 1 Zazali SPD, benar ya? Kemudian Ana Soliha. Nah, ini nomor ini yang digunakan untuk nomor surat tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin. Bisa dipahami? Bisa, Bagaimana Pak. Pak Doni? Ya, Pak bisa, Doni, Pak. Izin dikasih 0 atau enggak, Pak? 01 atau langsung 1, Pak? Ya, 01. 01, Pak. Pakai digit, Pak ya. Oke, jadi yang di sini saya ulangi kembali. Nomor yang ada di surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang XX ini dimulai dengan angka 2 digit, jadinya 001. Kalaupun nanti ada yang ratusan berarti 141. Yang 4143 ini tidak perlu dirubah. Jadi 4143.001 Dindik 2022. Kemudian di bawahnya tinggal diisi ya, nama, Jauh-jauh man, jauh man. Kamar. dan ya, kemudian Kecil pangkat kan golongan, itu. kemudian jabatan. Nah, unit kerja ini saya kasih template ya, UPTD Satuan Pendidikan, tinggal di sebelahnya Bapak dan Ibu ketik misalnya SD Negeri 13 Koba misalnya. Gitu ya. Jadi jangan langsung SD Negeri tapi ada di depannya UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 13 Koba. Kemudian di bawahnya dapat dalam 1 tahun ini nggak perlu dirubah kata-katanya, Kobanya tetap Koba walaupun diselan. Ini 12 Desember 2002 tetap tidak dirubah sampai ke sini tidak dirubah. Nah, bagian ini Bapak Ibu di printnya berwarna ya, biar tulisan yang ininya kebaca. Di print berwarna, kemudian di PDF-kan, atau bisa juga Bapak dan Ibu yang pengen tidak mau di-scan, Bapak dan Ibu bisa langsung PDF-kan Word ini. Banyak dong aplikasinya, ada PDF ini bisa dijadikan PDF ya, dengan cara Bapak dan Ibu misalnya menggunakan aplikasi yang ada di web. Karena ini kan sudah ada tanda tangan, jadi boleh langsung di PDF.
Kalau Bapak dan Ibu pengen lebih simpel lagi. Itu. Kemudian satu lagi surat. Untuk tanggalnya, Pak. Jelas. Tanggalnya tetap sama, Pak. Jangan dirubah, Pak, di situ. Biarkan 12 Desember. Oh, oke. Ya. Jabatan itu apa, Pak? Jabatan untuk jabatannya. Ya, jabatan itu sesuai dengan Bapak dan Ibu. Kalau kemarin kami lihat Calon guru ya? Kalau lihat yang angkatan 2019 semuanya sama. Di sini kan ada ya jabatannya. Ya. Baca di tabel ini aja, calon guru. Calon guru semua. Nah, kalau ini ada Bu Salima nggak ya di sini ya? Kayaknya nggak ada kayaknya. Karena Bu Salima di pulau ya. Contohnya Bu Salima ini tenaga pendidik. Ini kan di SD 3 Sungai Selani, Pulau Nangka. Nah, ini tenaga pendidik. Tapi kalau yang 2019 semuanya kayaknya calon guru. Nah, Pak Muharam ada nggak di Zoom ya, Pak Muharam? Nggak ada juga nih di Tanjung Pura. Ini memang sinyalnya susah ya. Nah, cuma 2 itu sih, sama Pak Jones. Pak Jones Taruli, ada nggak di sini ya? Pak Jones Taruli nggak ada. Nah, Pak Joko Prasetyo. Pak Joko Prasetyo ada? Oh, nggak ada. Ini rata-rata 2019 berarti ya. Oke, kalau yang 2019 semuanya calon guru, Pak. Untuk jabatan. Jadi saya ulang kembali, untuk pengisian yang di sini, ini nomor XX ini diganti dengan nomor absen yang ada di lampiran surat kami. Bapak dan Ibu bisa lihat ya di PDF yang kemarin, nomor absennya, kemudian nama lengkap dengan gelar ya. Misalnya Pak Edi Suyipto misalnya, SPD misalnya kan. Kemudian ini pangkat golongan penata muda garing 3A, jabatan calon guru, unit kerjanya UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 10 Koba misalnya. Dan ini semuanya tidak usah dirubah kecuali yang kosong-kosong saja. Oke, cukup jelas Bapak Ibu? Kalau ada mau ditanyakan silakan dulu sebelum saya lanjut contoh yang satunya. Nama pakai gelar apa nama biasa? Pakai gelar. Semua dokumen ini menggunakan nama yang dan gelar sesuai dengan SK Bapak Ibu ya. Ya, gitu ya Pak ya. Oke, ada mau ditanyakan untuk yang pengisian ini dulu Bapak Ibu? Cukup, Pak. Cukup Pak Ibnu ya. Baik, kalau cukup saya pindah ke satu dokumen lagi. Dokumen yang kedua, sebentar saya buka dulu. Baik, dokumen berikutnya itu surat pernyataan tidak usul mutasi ya. Nah, surat pernyataan tidak usul mutasi. Kebaca Bapak Ibu? Kebaca, Pak. Pak Ibu baca ya. Oke. Surat pernyataan tidak usul mutasi ini tidak ada nomor. Jadi tidak perlu dibuat nomor Bapak Ibu ya. Karena ini kan surat pernyataan Bapak dan Ibu. Nah, yang memberikan pernyataan ini nama Bapak dan Ibu, misalnya contoh tadi ya, Pak Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina misalnya. SPDI misalnya kan. Kemudian NIP dan seterusnya, perangkat golongan penata muda 3A, jabatan calon guru, UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 13 Lubuk Besar. Kemudian yang lain tidak perlu dirubah. Di sini kobanya namanya tinggal diganti ya, ganti lagi karena tidak otomatis. Pak Ibnu Sina, SPDI misalnya ya. NIP-nya tinggal diganti saja yang XX ini jadi NIP 19 berapa misalnya kan. 1990 XXXXX misalnya. Kemudian mengetahui kepala dinas pendidikannya sudah. Dan ini di print berwarna ya, print warna. Kemudian di-scan. Nah, kalau yang ini tidak bisa langsung di PDF-kan, karena Bapak dan Ibu harus tanda tangan dulu. Di sini ada tanda tangan ya. Usahakan menggunakan tinta berwarna biru. Tidak mesti boliner, tinta-tinta biasa, pastel juga boleh. Yang penting warnanya biru. Karena untuk memastikan dokumen itu dokumen asli yang di-scan.
Seperti itu. Di bagian sini cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas, Ya, Pak. jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Baik. Terima kasih. Kalau jelas, itu untuk yang di contoh itu. Sekarang saya contohkan SKP ya Bapak Ibu ya. Bentar. Untuk SKP, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah buka. SKP 2021 itu ada dua mode ya, bukan dua mode itu aslinya ada terbagi dua. Yang pertama itu SKP yang lama, yang tahun 2020 itu waktu penilaiannya 4 Januari 2021 sampai 30 Juni 2021. Nah, bagian data-data ini tidak perlu dirubah Bapak Ibu ya. Unit kerja, jangka waktu penilaian ini tidak perlu dirubah. Yang perlu Bapak rubah di sini yang ini. Nama Bapak dan Ibu masukkan di sini. Kemudian nama atasannya, kepala sekolahnya. Sudah, cukup di sini saja dirubah. Kemudian nanti secara otomatis dia akan masuk ke sini. Ke sasaran kerja pegawai. Kemudian yang perlu Bapak rubah lagi paling di kecamatannya di sini. Misalnya Pak Inusina kan Lubuk, diganti Lubuk Besar misalnya. Lubuk Besar. Begitu juga di pengukuran diganti lagi di sini jadi Lubuk Besar. Lubuk Besar baru dicetak. Cetak ini tidak ada perubahan, tidak ada yang perlu dikerubah. Cetak print, kemudian di-scan jadi dokumen yang untuk 6 bulan pertama atau 1 semester. Nah, untuk nilai-nilai di sini tidak perlu dirubah dulu Bapak Ibu, kita gunakan template yang sama agar nanti pada saat verifikasi penginputan, karena SKP ini sudah kami kunci ke sistem di sistem Simpek supaya Bapak dan Ibu mereka tidak lagi menginput 2 kali. Jadi kami kunci nilainya kita samakan 88,67. Nah, karena kalau beda-beda nanti harus diinput satu persatu lagi. Jadi nilai di sini tidak perlu dirubah. Oke, untuk yang di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Iya, Pak. Ada, Pak. Itu tetap harus ditandatangani kepala sekolah, Pak ya? Ya, betul. Oh, iya. Oke. Ini Iya, Pak. solusi saya Bapak Ibu. Karena SKP ini sudah pernah diterbitkan. Iya. Seandainya misalnya Bapak dan Ibu sulit mendapatkan ketemu misalnya karena waktunya pendek, izin saja dulu Bapak Ibu. Tapi jangan bilang perintah dinas ya, izin ya Bapak dan Ibu komunikasikan apakah diizinkan Bapak dan Ibu melakukan penandatanganan atas nama kepala sekolah untuk mempercepat proses Bapak dan Ibu mempersiapkan dokumen. Karena kan SKP ini sudah diterbitkan. Tapi Iya, Pak. Iya, kalau Pak. misalnya dia harus beliau menandatangani ya Bapak dan Ibu harus menunggu sampai Senin berarti. Senin pagi Bapak dan Ibu harus ketemu dulu dengan masing-masing kepala sekolah di hari Senin. Tapi kalau Bapak dan Ibu berkomunikasi dan diizinkan ya kami kembalikan. Tapi ini bukan perintah dinas ya. Nanti jangan diambil statement saya, perintah dinas pendidikan ditiru Pak, bukan ditiru, maksudnya dikomunikasikan saja, karena ini kan sudah pernah keluar, tinggal mencetak ulang lah bahasanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke ya? Kalau Ya. tanda tangan scan boleh, Pak? Ya, boleh, Oke. nggak penting, nggak apa-apa, yang penting dia berwarna ya, Oh, Biru, iya, Pak Pak. ya? Oke, Pak. biru, ya, jangan Siap, hitam. Terima kasih, Pak. Boleh. Oke, ada lagi? Yang dicetak dan di scan-nya, Pak? Oke, yang dicetak itu cukup yang di form SKP, 3 ini aja ya, form SKP, pengukuran, dan cetak. Oh, Oke, iya, Pak. Pak Riyadi. Nah, nanti ini baru 1 semester ini, saya jelasin dulu yang semester berikutnya. Ini kan baru 1 ini Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. kalau sudah selesai yang di sini, saya pindah. Bagaimana? Sudah? Ya, Pak. Sudah, Pak. Cukup ya. Nah, kalau kira-kira pada saat ngeprint nggak pas ya Bapak dan Ibu atur lah ya. Karena ini kan kadang-kadang Excel ini nggak sama setiap printer ya. Saya menggunakan Epson yang L311.0. Biasanya kalau sama printernya, biasanya ukuran mag green-nya ataupun rata kanan rata kirinya sama. Tapi kalaupun tidak,
bolehlah digeser-geser dikit asal jangan ada yang putus. Terus terprint dengan lengkap. Iya, Pak. Bisa ya Bapak Ibu ya? Baik. Dan Iya, Pak. berikan saya buka yang satunya. Yang semester kedua. Baik. Yang di semester kedua itu SKP 1 Juli sampai 31 Desember 2021. Satu. Saya mau cek dulu nih. Pak Ahmad, Pak Tony kebaca ya? Ya, kebaca, Pak. Baca, Pak. Baca ya, baik. Baik. Di sini yang perlu Bapak dan Ibu rubah cukup di nama yang dinilai. Nah, misalnya diganti Ahmad Pak Tony, ini pramuda, calon guru SD berapa, dengan atasannya, atasan Iya, Pak. pejabatnya. Oke ya, clear di sini. Kemudian nama kepala dinas tidak perlu dirubah karena kan sudah pasti template. Di sini tanggal tidak perlu dirubah. Ini kan ada tanggal nih, 1 Juli sampai 31 Desember tidak perlu dirubah, tahun tidak perlu dirubah. Yang perlu dirubah tempat, di sini ada tempat nih, di D. Di Oh, sini iya. misalnya ternyata Pak Mapotoni di kecamatan mana Pak Mapotoni? Pangkalan Baru, Pak. Pangkalan Baru, maka diganti sini Pangkalan Baru. Ya, 1 Juli itu tidak perlu dirubah. Nanti dia akan masuk di SKP, itu sudah template, Pangkalan Barunya sudah muncul. Ya, di sini juga Pangkalan Barunya muncul. Nah, jangan sampai nanti Pak Mapotoni Pangkalan Baru ternyata kecamatan bawahnya Sungai Selatan. Mohon dicek lagi ya Bapak. Iya, Pak. Dan ini udah template, jadi tidak perlu lagi dirubah isi-isi dalamnya, ikutin saja. Penilaiannya juga sama, kinerjanya juga sama, karena sudah diinput oleh BKD, karena kemarin minta cepat, integrasinya juga sudah sama, laporan sudah sama. Jadi ini tinggal print, tinggal merubah di depan sekali, bagian sini sudah bisa di print. Nah, nanti Bapak dan Ibu ngeprintnya cukup SKP, penilaian, kinerja, integritas, dan laporan. Ini 3, ada 5 di sini ya. Ada 5 di sini, dan tadi yang di semester 1 kan ada 3 lembar. 4 lembar ya, dengan bolak-balik P2KP-nya. Itu digabungkan jadi satu PDF, Bapak Ibu. Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, Pak, ya? paham. Jadi digabung jadi satu PDF. Jadi yang pertama itu PDF yang lama dulu, yang 3 lembar, yang 4 lembar pertama ya, baru PDF yang ini sambungannya. Dan ingat, seluruh dokumen cuma bisa di 750 KB kompresnya. Iya. Dan kami maklumi, kalaupun ternyata SKP, karena bagian SKP ini yang paling banyak filenya, ternyata agak-agak kabur, nggak apa-apa lah, kirimkan saja, karena nilainya sudah kami input. Yang penting SKP-nya tersusun, rapi dari depan ke belakang, dan ukurannya 750 KB. Cukup? Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Itu Pak, untuk SKP itu pakai gelar nggak Pak ya? Nama? Iya, semua. Ya, lengkap ya Pak ya? Lengkap ya? Lengkap. Nama Ya. kepala sekolahnya juga pakai gelar. Iya Pak. Ya. Lengkap semua Izin ya. Pak, Ya, izin Pak silakan. bertanya. Tadi terdengar katanya pakai tanda tangan pena berwarna Pak ya. Untuk kami warna hitam atau biru Pak ya? Izin Pak. Biru. Oh, semuanya biru Pak ya, kepala sekolah kita dong. Oke, makasih Pak. Betul. Jadi kenapa harus pakai tinta warna biru? Karena pada saat kami beberapa kali pengusulan pangkat, kalau pakai tinta warna hitam, mereka pikir itu fotokopi dari BKN-nya. Jadi kita harus menggunakan tinta warna biru supaya kelihatan itu asli dokumen gitu. Silakan Bu Sutrismi mau angkat, ini sudah resen. Iya Pak, terima kasih. Mau nanya Pak, kalau itu kan ada syaratnya itu kan harus menggunakan karpek ya Pak. Nah, kebetulan karpek saya ini sudah beberapa kali pengajuan, tapi ternyata katanya berkasnya hilang Pak. Jadi sampai hari ini belum ada Pak karpeknya, itu bagaimana Pak? Kalau surat keterangannya masih pegang nggak? Surat keterangan bahwa pengganti karpek ada nggak dari BKD? Tidak mengganti Pak, tapi memang belum jadi. Dari awal saya jadi PNS itu sudah pengajuan kan, tapi sampai hari ini belum pernah keluar karpeknya seperti itu Pak. Kalau dari BKD-nya nggak ada surat keterangan bahwa sedang diusulkan, nggak ada gitu ya? Belum Pak. Nanti paling kita jelaskan. Kayaknya agak ini ada kendala nanti di situ. Karena biasanya karpek itu, nomor karpek itu mereka harus input juga di sistem. Di sistem SAPK BKN itu ada nomor karpet. Saya nggak tahu, kemarin ada yang WA saya juga, katanya kalau
kartu ASN ya, yang ada di apa itu namanya, SIM, kalau nggak salah ada di aplikasinya BKN itu. Iya, ada Pak yang Bisa virtual di-download. Pak. Kartu ASN. Nah, boleh. Nah, kalau kartu itu nggak tahu kayak ada nomornya nggak di situ. Saya udah pernah download tapi belum pernah kebaca ada nomor karpetnya. Tapi katanya pengganti. Ada ya. Coba nomornya dulu. Pak, tapi beda. Beda kan? Beda. Ya makanya. Ya makanya itu berarti beda Bu Srismi. Paling itu jadi catatan nanti besok pas ngumpul ya. Oh, Ada yang begitu. sama nggak kasusnya? Ada yang sama nggak? Teman-teman yang nggak ada karpet. Sepertinya kalau untuk yang 2019 sih sebenarnya udah ada semua sih Pak. Oke. Karena waktu baik. itu kita kolektif soalnya Pak. Oke. Iya. Oke, baik. Oke, silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan untuk Ya, pemberkasan ini. Satu lagi Pak, ini Pak untuk yang SKP 2022 karena kan kita kemarin itu udah sempat buat. Itu apakah harus buat baru lagi Pak atau cukup yang lama Pak lampirkan? Nah, yang saya sampaikan tadi di depan, SKP yang dikumpulkan cukup Coba 2021 dulu. Oh Ya. gitu. Ya, 2022 ini ada perubahan SKP baru. Pasti berubah Pak, harus buat ulang. Makanya tapi kami belum bisa mengirimkan ke Bapak dan Ibu filenya karena masih divalidasi oleh Pak Denny karena ada validator di BKP SMD. Jadi itu disusulkan dan kemarin sudah disepakati itu boleh disusulkan. Yang ini dulu. Nah, makanya saya pikir tadi 7 dokumen ini nggak begitu ribet lah karena Bapak dan Ibu sudah pasti punya dokumennya. Gitu Pak ya. Oh iya, terima kasih Pak. Pak Idra, saya ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Pak, yang tadi hujan kan tidak terdengar yang SKP 2021. Itu kita buat baru atau kemarin kan saya sudah buat. Itu yang dipakai atau buat baru, Pak? Berubah Ikutin nama yang aja Pak. template. Anu. Ikut template kami aja Pak ya. Karena Oke. nilai yang di SKP yang template ini sudah kami serahkan ke BKD. Jadi nilainya kita pukul rata. Kita pukul rata untuk kenaikan pangkat ini. Kenapa? Karena yang paling ribet itu nginput di nilai ini, di nilai SKP. Mereka yang lama itu di sini. Kalau yang kenaikan pangkat lain itu 2 double-nya, PAK juga. Tapi karena Bapak dan Ibu belum ada PAK, mereka nanti lembur lah jatuhnya mereka ini. Makanya kemarin mereka minta store nilai SKP dulu. Nah, kami store yang nilai di template. Jadi kalau bisa ikutin yang di template semua Bapak Ibu ya, disamakan. Karena kami nilai SKP-nya itu sudah kami serahkan ke BKD. Seperti itu. Itu Pak Banu. Oke, terima kasih. Siap Pak. Baik. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Untuk ukuran kertas Pak F4 ya? Ya, SK-nya semua F4. F4, betul. F4. Oke. Izin Pak, Ya, silakan Bu. untuk surat perintah tugas itu surat perintah mutasi atau yang dari Sekda itu Pak? Kalau yang 2019 nggak ada kayaknya. Ibu 2019 ya? Ya. Nggak ada. Yang itu biasanya itu yang tendik tadi yang ada berapa orang ya, 4 atau 5 orang itu. Itu kalau dia pernah mutasi. Tapi 2019 kan belum ya. Belum ada yang mutasi. Jadi kayaknya nggak Ya, ada. terima yang kasih Pak. Cuma yang 2019 tuh kita dapat dulu Pak yang pertama surat SPT untuk masuk ke Oh, itu nggak usah. Itu nggak usah, Pak. Oh, nggak usah Pak ya? Nggak usah. Oh ya. Itu yang dimaksud itu pindah SKP. Misalnya Pak Ringo misalnya kan dari SMP 2 Pangkalan Baru pindah ke SMP 2 Namang misalnya seperti itu. Nah, itu harus pakai karena pindah tugas. Tapi kan 2019 belum ada yang mutasi penuh kayak gitu. Makasih Pak ya. Baik. Mohon izin Kak Idras. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, ini Kak, saya di 2015 itu sertifikat PEGP-nya nggak ada Kak. Gimana Kak solusinya Kak? Oh ya, PGP tadi saya sampaikan, itu biar kami. Jadi Bapak dan Ibu silahkan ini aja, disesuaikan saja yang poin yang tadi aja. PGP itu nanti kami akan serahkan kolektif bersama dengan dokumen Bapak Ibu. Masalahnya ini Kak. Ya. Sampai saat ini saya belum pegang Kak ini untuk sertifikat PEGP-nya itu Kak. 2015. Oh, kalau gitu nanti ada pada saat ngumpul dokumen ambil aja Pak, sudah ada semua itu. Oh, di kantor. siap. Oke, masih. Oke, baik.
Nah, untuk yang PGP itu memang kami akan kirimkan sendiri karena ada surat pernyataan dari Kepala Dinas terkait keaktifan dalam pembelajaran. Jadi itu yang kami tidak bisa berikan Bapak dan Ibu karena akan dikumpulkan kolektif dengan surat pernyataan. Jadi PGP nggak perlu dilampirkan ya, cukup yang di poin yang sudah bagikan tadi saja. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Kalau yang pun belum hadir pada siang hari ini, nanti ini rekamannya dari Pak Denny akan diupload ke YouTube GTK untuk bisa dibaca dan disimak lagi kalau ada yang kurang jelas. Dan satu lagi, karena waktunya cukup pendek, mohon karena Bapak dan Ibu mungkin ada kawan-kawan di grup yang lain, saya ini lihat cuma 87 ya, sedangkan pengusul itu 140. Nah, takutnya ada yang ketinggalan informasi, Bapak dan Ibu boleh sampaikan juga nanti ke teman-teman lain untuk mengikuti di YouTube-nya, disimak ulang dan dilengkapi. Karena waktu kita tinggal hari Senin, hari kerja ya. Kalau besok kan libur, tapi kalau Bapak dan Ibu sudah mulai menyiapkan hari ini lebih baik. Kalau kita nanti tunggu Senin sampai tanggal jam 2 siang ya, untuk Bapak dan Ibu mengumpulkan dokumen, karena kami punya waktu tinggal hari Senin untuk sortir, menjadikan dokumen itu, dan hari Selasa pagi kami sudah harus menyampaikan itu ke BKD. Nah, bagi yang terlambat, sesuai dengan konsekuensi yang saya sampaikan di surat-surat terdahulu, kami tidak dapat memprosesnya di periode ini, karena kenaikan pangkat ini bukan kewenangan tunggal kami, BKD, di Dindik, tapi ada lembaga lain yang terkait, termasuk BKPSMD dan BKN. Jadi, mohon kedisiplinan kita semua, bukan kami tidak bisa membantu, tapi memang karena kewenangan kami terbatas sampai dalam pengusulan. Itu Bapak Ibu. Pak Edras. Kalau tidak ada, Pak ada pertanyaan Pak Ari? Ini saya coba download kan yang Pak Edras Drive kan tadi. Itu ngeditnya di download dulu atau lewat Drive Pak? Langsung aja Pak, download aja. Itu lepas itu, dokumen lepas. Soalnya saya coba download kan, saya coba edit yang SKP-nya, khusus SKP-nya nggak bisa Pak. Nggak bisa diedit ya? Nggak bisa. Saya coba bisa, download. Pak. Saya bisa. Bisa ya? Saya bisa. Apakah Di komputer download saya yang... dulu, jangan langsung edit di situ, tapi di download dulu. Ya, saya coba download kan. Cuman apa namanya? Di sini katanya protective view, Pak. Iya, diklik dulu itu, Pak. Diklik dulu itu. Ada aktif, Pak. Aktif atas itu, Pak. Klik aktifkan. Nah, coba, diaktifkan dulu, diklik dulu itu. Oke lah, ya. Siap. Ah, bisa ya. Coba dulu, kalau nggak nanti saya kirimkan ke grup KP. Soalnya memang kalau saya kirim ke grup takut nanti yang lain naikkan pangkat lain itu salah paham. Teman-teman yang naik pangkat yang non reguler dia pikir harus kumpul lagi, nanti kan riuh kan ya. Makanya saya kirimkan dalam bentuk file saja, drive saja biar pada bisa download. Oke, cukup. Baik, kalau cukup Bapak Ibu, kalau ada yang keraguan silakan nanti Japri boleh. Yang lainnya silakan dilengkapi. Saya pikir ini penyamaan pendapat, persepsi supaya tidak ada kesalahan informasi nanti untuk pengumpulan dokumen. Karena waktunya pendek, mohon saling mengingatkan teman-teman yang ada di grup. Kalau Bapak dan Ibu punya grup 2019, tolong diingatkan teman-temannya untuk segera mengumpulkan dokumen sesuai dengan jadwal yang disampaikan. Surat edaran tertulisnya akan kami sampaikan hari ini. Kami akan proses setelah pertemuan ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalaupun nanti Senin ternyata harus izin dari tugas hari pertama, mudah-mudahan tidak jadi kendala agar Bapak dan Ibu bisa tetap mengumpulkan dokumen itu ke Koba tepat pada waktunya. Itu saja. Saya tunggu dokumennya hari Senin, Bapak Ibu ya. Dan kita bisa ketemu lagi. Dan hal-hal lain yang nanti kurang tertinggal informasi bisa ditanyakan ke saya langsung atau ke Pak Denny yang juga dulu hadir di pertemuan ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga lancar dalam penyusunan dokumen yang sudah kita sepakati dan akhirnya nanti bisa naik pangkat semuanya. Ada pertanyaan Pak Bagus angkat tangan ya? Pak Bagus? Ya Pak, izin bertanya masalah Javung boleh enggak Pak? Yang usulan Javung. Boleh. Gimana Pak? Jadi kalau untuk Javung ini kan kita yang PPG 2022 ini kan terkendala yang sertifikat pendidik Pak. Iya. Belum terbit begitu. Jadi ini kan paling lambat kan tanggal 16 Januari 2023. Jadi boleh enggak Pak nanti kalau sertifikat Javungnya sertifikat pendidiknya itu disusulkan melewati batas waktu 16 Januari itu Pak? Boleh.
Oh ya, jadi yang ada Pak. dulu diajukan dulu ya Pak ya, dikumpulkan Ya, dulu kalau ada nanti. surat keterangan lulus boleh Pak, itu dulu disampaikan. Surat Oh, keterangan lulus gitu ya. atau SK kelulusan itu dapat disampaikan dulu. Oh ya. Nanti kalau Ya, sudah ada baru lagi? dikumpulkan itu ya Pak ya. Yang Ya, SKP-nya hasil. pakai yang ini aja, yang pangkat ini aja SKP-nya. Oh iya ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yuk. Gimana, ada lagi Bapak Ibu? Sebelum ditutup. Pak, izin Oh ya. Beras. Bu Arna dulu Pak Rominda dulu. Tadi menyambung dari Pak Bagus, Pak Dras. Tadi kan Ya. itu kan kalau ada surat keterangan atau lain gitu kan, tapi kita belum punya surat keterangan, tapi sudah ada PDF bentuk sertifikat Pak, tapi belum ditandatangani. Gimana itu Pak? Boleh. Kumpulkan Boleh. aja dulu, boleh. Boleh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Ana. Silakan Bu Ana. Untuk SKP tadi Pak, saya mau tanya apa namanya untuk itu untuk guru kelas atau guru mapel Pak? Soalnya Semua. di Semua. penilaian itu Di mana? keterangannya sama ya Pak, antara guru kelas dan guru mapel sama. Apakah Ya, sama? disamakannya dulu, nggak apa-apa. Ini untuk kenaikan pangkat soalnya. Nanti Oh, yang iya. benernya baru Bapak dan Ibu buat sendiri. Ini karena nilainya sudah kami store ke. Jadi nama jabatannya bukan guru kelas, tapi langsung nama jabatan di SK ya, calon guru. Calon. Gitu. Ya. Oke. Ya, Oke, makasih cukup. Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti link YouTube-nya juga akan kita sampaikan di grup untuk Bapak dan Ibu bisa bisa baca atau nyimak kembali. Dan kalaupun ada kendala teknis lainnya, nanti tolong disampaikan ke kami. Kami tunggu nanti hari Senin. Kita usahakan sebelum jam 12 Bapak dan Ibu memang sudah selesai. Ya. Demikian, terima kasih. Selamat Oke, pagi dan sama-sama, selamat Pak. menjalankan aktivitas. Mohon izin Bapak Ibu. Pagi Pak. Pagi Pak, terima kasih. Terima kasih.